Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 96. Di hari Minggu ini Darwin mengantar Cindy ke dokter kandungan. Ia ingin memastikan jika calon bayi mereka baik-baik saja. Kandungan ibu sehat. Terus dijaga ia pola makannya. Seorang dokter wanita menjelaskan, menunjuk pada layar monitor. Senyum terus mengembang dari keduanya. Walau sang jabang bayi belum terbentuk sempurna, dan ukurannya hanya sebesar kacang di layar monitor, tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Setelah pemeriksaan USG selesai, dokter memberikan resep obat dan vitamin. "Sayang, aku lapar," ujar Cindy setelah keluar dari rumah sakit. "Ya sudah, kita makan." Darwin menggenggam tangan Cindy, berjalan beriringan menuju mobil, lalu menuju sebuah resto favorit sang istri. Sesampainya di resto, Cindy langsung memilih beberapa menu. Ia bersyukur di trimester pertama kehamilannya tidak merasakan mual, dan nafsu makannya pun normal. "Aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di luar saja." Cindy yang makannya sudah selesai menunggu di luar, menunggu Darwin yang sedang ke toilet. Di saat tengah menunggu, Cindy memicingkan matanya melihat seorang pria yang baru saja keluar dari resto bersama seorang wanita. Sang pria merangkul mesra wanitanya, berjalan menuju mobil yang terparkir di depan resto. Cindy termenung, merasa pria berparas bule itu tidak asing untuknya. Mencoba berpikir di mana ia pernah melihat pria itu. Mike. Cindy ingat, pria itu sangat mirip dengan Mike, yang pernah diperlihatkan fotonya oleh Darwin. Apa benar itu Mike? Cindy bahkan melangkah maju, melihat lebih jelas pria yang tengah membukakan pintu mobil untuk wanitanya, lalu disusul dirinya yang masuk. Itu benar-benar suami Claudia. "Sayang," suara Darwin dari arah belakang mengagetkannya. "Kamu sedang apa di sini?" Melihat Cindy yang termenung memperhatikan sesuatu. "Aku melihat suami Claudia." Darwin justru tertawa. "Mungkin kamu salah melihat. Tidak mungkin Mike berada di Indonesia. Aku tidak salah melihat itu." Cindy menunjuk mobil berwarna merah yang melintas di sisi mereka. Sayang kaca mobil itu berwarna hitam sehingga Darwin tidak dapat melihat penumpang di dalamnya. "Mike ada di dalam. Aku tadi melihatnya jelas," Cindy meyakinkan. "Sudahlah, lebih baik kita pulang saja." Darwin menuntun Cindy masuk ke dalam mobilnya, yakin jika Cindy hanya salah melihat. Di dalam mobil Cindy terus merutuki dirinya sendiri. Andai saja ia sempat memotret Mike tadi, pasti ia bisa membuktikan perkataannya. Dalam perjalanan pulang ponsel Darwin berdering. "Halo Mah," sapa Darwin mengangkat telepon dari ibunya. "Darwin, kamu harus masuk ke rumah sakit. Kimi sakit." "Sakit?" Darwin terkejut mendengar kabar dari sang ibu. "Beritahu alamat rumah sakitnya. Aku ke sana sekarang." Darwin menutup teleponnya. "Ada apa?" tanya Cindy melihat wajah Darwin yang panik usai mengangkat telepon. "Kimi sakit, dan sekarang sedang di rumah sakit." "Sakit?" Cindy pun terkejut. "Ya, sekarang kita harus ke rumah sakit." Darwin menambah kecepatan laju mobilnya menuju rumah sakit. "Darwin." Dengan derai air mata ibu Darwin menghampiri Darwin. Gitu juga Claudia yang tampak terduduk lesu di depan ruang IGD. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Darwin meminta penjelasan. "Kimi tubuhnya panas sekali lalu kejang," jelas ibu Darwin, merasa sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada cucunya itu. "Sudah 1 jam Kimi ditangani," lanjut ibu Anita berharap ada kabar baik dari seorang dokter keluar dari ruang IGD. Cindy berusaha menenangkan ibu mertuanya, sedang Darwin menghampiri Claudia yang masih tertunduk lesu. "Kau harus menghubungi Mike." Kadang Darwin berpikir,
Terbuat dari apa hati pria itu sampai tak pernah menjenguk istri dan buah hatinya yang sudah lama kembali ke Indonesia? Claudia menggeleng pelan. Nomornya tidak bisa dihubungi. Sudah berapa lama tidak bisa dihubungi? Seminggu yang lalu, jawab Claudia dengan suara bergetar. Air matanya berjatuhan. Bu, Darwin yang emosi pun memukul dinding di sisinya. Darah segar mengalir di punggung tangannya. Suami macam apa yang sengaja tidak memberi kabar sampai seminggu? Rasanya ia benar-benar tidak peduli pada anak dan istrinya. Kenapa kau tidak menghubungi temannya? Biarkan pria itu lari dari tanggung jawab, sentak Darwin, benar-benar merasa geram. Aku sudah menghubungi beberapa temannya, tapi mereka mengatakan tidak tahu. Suasana menghening, hanya terdengar isak tangis ibu Darwin, merasa prihatin pada keadaan putri dan cucunya. Aku tadi melihat Mike. Cindy memecah keheningan. Kamu melihatnya nak? Ibu Darwin menatap antusias. Ya, aku melihatnya. Aku kira dia ada di sini. Kita bisa mencarinya, jawab Cindy merasa yakin jika yang dilihatnya tadi benar-benar Mike. Jangan mengarang kamu, sentak Claudia, menghampiri Cindy. Jangan mengarang cerita tentang suamiku. Claudia mentap penuh emosi Cindy yang berdiri di hadapannya. Aku tidak mengarang, aku benar-benar melihatnya tadi. Cindy ingin Claudia tahu yang sebenarnya, jika suaminya tengah bermain api di luar sana. Walau Cindy belum melanjutkan ucapannya, plak, suara tamparan Claudia pada Cindy memecah keheningan, membuat mata beberapa orang di sana tertuju pada mereka. Claudia, seru ibu Darwin. Tidak menyangka jika putrinya akan melakukan itu. Darwin yang melihat sang istri ditampar di hadapannya, menghampiri Claudia menggerakkan tangannya untuk membalas tamparan sang kakak. Jangan, Cindy menahan gerak tangan Darwin. Suamimu yang tidak bertanggung jawab. Tidak seharusnya kamu melampiaskannya pada istriku, sentak Darwin dengan amarah yang meledak. Seharusnya kau yang memarahi istrimu. Dia tidak berhak menjelekan suamiku. Claudia tidak mau kalah, berucap dengan suara yang lebih keras. Keributan pun tak terelakkan, sampai dua orang security menghampiri, meminta mereka untuk tidak membuat kegaduhan di rumah sakit. Sudah nak, sudah, Ibu Darwin berusaha melerai dengan berurai air mata. Di saat genting seperti ini kedua anaknya justru bertengkar. Pergi kalian dari sini. Pergi, usir Claudia. Kita pergi dari sini. Darwin menggenggam tangan Cindy. Keluar meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil tangis Cindy pecah. Maafkan aku, sesalnya. Tidak menyangka jika keributan akan terjadi karena dirinya. Padahal niatnya hanya memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Memberitahu jika Mike tengah berada di Indonesia. Namun Claudia tidak menerima itu. Aku percaya kamu. Darwin menenangkan Cindy. Mengusap lembut pucuk kepala sang istri. Darwin langsung menyimpulkan jika suami Claudia memang pria yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dikatakan Cindy mungkin memang benar adanya. Kemasi pakaianmu. Kita kembali ke rumah, lanjut Darwin meminta Cindy untuk pergi dari rumah orang tuanya, daripada menjadi sasaran kemarahan Claudia. Darwin melajukan mobilnya menuju orang tuanya. Sesampainya di sana Cindy langsung mengemasi pakaiannya. Dengan berurai air mata Cindy memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Berulang kali ponselnya berdering. Ibu Darwin terus berusaha menghubunginya. Cindy tidak mengangkatnya. Ia tidak marah pada Ibu Darwin ataupun Claudia. Namun Henaya perlu waktu untuk bicara. Aku minta maaf atas sikap kakakku. Darwin menghampiri, menyeka air mata Cindy yang masih menetes. Cindy mengangguk pelan, tersenyum dan memeluk Darwin.